Di Tafsir Al-Misbah, dan ini adalah segmen terakhir. Insya Allah nanti Pak Quraisyah akan memberikan jawaban dari ibu-ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan, kali ini saya akan memberikan 2 penanya yang langsung memberikan pertanyaan pada Pak Quraisyah. Silakan, kalau yang di belakang langsung berdiri. Ya, di depan dulu. Ya, silakan. Bagaimana dengan seseorang yang di masa mudanya rajin beribadah, tetapi di masa tuanya karena faktor usia menjadi tidak sanggup melaksanakannya? Apakah ini termasuk ujian? Ya, terima kasih. Ya. Ujian itu dicurahkan, diujikan kepada yang sanggup. Itu dulu. Orang yang tidak sanggup tidak diuji, iya kan? Itu dulu satu, Bu, kita perlu garis bawahi. Anak-anak tidak diuji. Orang yang sakit tidak diuji, disuruh puasa. Bebas ujian. Kalau tidak sanggup, yang diuji pasti yang sanggup, dan ujiannya itu tidak lebih dari kesanggupannya. Ya kan, itu tadi. Nah, tapi sekarang Ibu tanyakan, bagaimana kalau dia itu waktu muda rajin, kuat, lantas waktu tua tidak kuat? Saya sudah jawab sisi pertama bahwa itu bukan ujian kalau dia tidak sanggup. Nah, tapi ada sisi lain yang saya ingin kemukakan di sini. Ada ayat dalam Al-Quran menyatakan begini, wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia itu gambaran umum makna ayat ini. Manusia itu diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, diberi kemampuan ini sampai akhirnya kemudian dikembalikan kepada keadaannya semula. Tsummaradadnahu asfala safilin, dikembalikan kepada keadaannya semula. Keadaannya semula dia tidak mampu, ya. Tidak kuat. Tidak berpengetahuan. Kan orang tua kan begitu, makin tua makin begitu, ya. Tapi akhir ayat itu berkata, falahum ajrun ghairu mamnun. Dia memperoleh ganjaran yang tidak putus-putusnya. Apa maknanya? Orang tua yang waktu muda rajin melakukan ibadah, lantas ketika dia tua sudah tidak mampu, Allah berikan dia ganjaran yang tidak putus-putusnya, walaupun dia sudah tidak bisa melakukannya karena tidak sanggup. Jadi itu bonus dari Allah. Subhanallah. Ya toh? Nah, tapi kalau Ibu tanya itu ujian atau tidak, tidak mungkin dia diuji. Saya tidak uji orang yang sakit, saya tidak uji orang yang tidak sanggup, apalagi Allah, ya kan? Saya kira begitu, Bu, ya. Ya, baik, penanya terakhir. Silakan. Ya. Bagaimana menurut Al-Quran orang yang mampu naik haji tapi dia menundanya sampai ajal menjemput dia? Iya, terima kasih. Baik. Ulama beda pendapat menyangkut haji. Ini kita larinya ke haji, ya. Oke deh, apa-apa. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi wajib baginya haji, ya kan? Kalau dia telah memenuhi syarat-syarat itu, ulama lantas beda pendapat. Apakah begitu terpenuhi syaratnya, tahun itu juga dia harus pergi haji, atau dia bisa tunda tahun depan, tahun depan, tahun depan? Imam Malik berkata, begitu Anda sanggup tahun ini harus berangkat haji. Kalau sudah sanggup. Kalau kita sekarang dia kaitkan dengan kondisi sekarang, belum tentu orang tidak dianggap sanggup mampu haji, walaupun dia sudah punya uang, punya kesempatan, sehat dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada kuota, tidak mampu.
ya kan? Nah, ada ulama, saya katakan Imam Malik berkata, kalau memang sudah memenuhi syarat sehingga dia mampu, maka begitu dia mampu, dia harus berangkat. Imam Syafi'i berkata tidak. Buktinya katanya, kewajiban haji itu Nabi sendiri menangguhkan haji beliau. Sehingga itu berarti tidak harus begitu mampu, begitu berangkat. Nah, hanya memang diingatkan bahwa jangan sampai itu ditunda terus sampai akhirnya ajal tiba. Kalau ditunda-tunda sedemikian lama sampai ajal tiba, nah itu terserah deh kepada Allah bagaimana nanti. Ya toh? Memang sebenarnya kita menganjurkan, tidak mewajibkan. Semakin cepat orang melaksanakan haji semakin baik. Ya. Karena kalau sudah tua, udah capek itu, ya toh. Mumpung masih muda, masih kuat, silahkan berangkat haji. Saya kira begitu, Bu, ya. Ya, semoga puas dengan jawaban yang diberikan Pak Quraisyah. Langsung saja Pak, kesimpulan dari surat Al-Maidah ini. Kesimpulan kita yang pertama, hidup ujian. Tidak ada orang yang tidak diuji Allah. Ujian, Allah menyampaikan kepada kita soal ujiannya, sehingga tidak mungkin ujian itu lebih berat dari kemampuan kita. Yang kedua, di sini orang yang berpakaian ihram atau berada di tanah haram tidak dibenarkan untuk membunuh binatang, baik binatang yang dimakan, itu menurut Imam Syafi'i, maupun binatang buas menurut ulama lain, tidak boleh. Tetapi seorang yang berpakaian ihram itu diperbolehkan untuk berburu atau mengail binatang-binatang yang berada di laut. Boleh dia makan, baik ditangkapnya dengan upaya maupun ikan-ikan itu atau binatang-binatang itu yang terdampar di laut. Adapun yang mengapung, ulama beda pendapat apakah boleh atau tidak. Tapi dalam pandangan Imam Syafi'i itu juga boleh. Orang yang berburu binatang yang terlarang, maka dia terkena denda. Menyembelih binatang yang seperti itu untuk disembelih di tanah haram. Kalau dia tidak bisa, dia memberi makan atau dia berpuasa. Itu saya kira kesimpulan dari baik, Pak. Terima kasih Pak Quraisyah atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagi kepada kita semua. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda selama ini, pemirsa, ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Moga-moga dengan adanya puasa kita di bulan Ramadan ini, kita diberi kekuatan, kesabaran, tambahan dan meningkatnya iman kita agar ketika Allah menguji kita, kita sudah siap insya Allah. Amin rabbal alamin. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cici Kirani pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu besok masih tetap membahas surat Al-Maidah, tapi ayat-ayat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.